Oke, oke. Nah, kalau ditanya mungkin apa ya, kira-kira efeknya seperti apa? Mm, Jujur saya bisa bilang ini ya, saya selalu menggunakan kata itu apa? Game changer. Mm, Kenapa? Ini setuju. akan sangat berubah apa ya? Selain tentunya ya profil Ya. bisnis kami, karena Mm-mm, berarti kan setelah ini hanya di infrastruktur, tapi kami juga memiliki lapangan batu bara. mm, Kedua juga secara pangan juga ini impact-nya ya bisa dibilang ya apa sangat sangat signifikan gitu. Nah, tentu saya nggak berani memberikan janji-janji dan sebagainya ya, karena kan itu sesuatu yang masih kita belum tahu lah. Tapi yang pasti saya bisa kasih gambaran bahwa ya kalau kita lihat net profitnya BB tahun lalu itu mm, kan berapa 16 juta setahun. mm. Nah, untuk aset yang kami akuisisi ini tahun Mm. lalu mereka net profit ini actual net profit Ya, mereka itu sudah 100 juta tahun lalu. 100 juta ya? Oh, Nah, 100 juta US dollar ya, tahun Pak? kenapa? 100 juta US dollar ya last year berarti profitnya? 100 juta US dollar of course ya. Oh, I see, I see. Ya. Oh, Nah, oke. sebagai gambaran tambahan Hmm, per Juni tahun ini setengah tahun ini ya. profitnya aset ini sudah 150 juta Oh, oke. gitu. Nah, bisa Oke. dibayangkan ini bahwa kalau nanti kami sudah selesai akuisisi ini, ya Hmm. seberapa besar ya impact-nya terhadap ya laporan keuangan BP dari semua sisi, Hmm, dari sisi profit, EBITDA, iya sih. dari sisi Growth. cash Iya, flow, iya. tuh. Jadi Setuju sangat sih. positif lah. Oke, setuju sih. Saya juga makanya sebenarnya kemarin waktu begitu di announce kan sebenarnya harganya terkoreksikan dan banyak orang bilang ini kayak udah selesai. Menurut aku ini bukannya selesai, ini just the beginning actually. Just the beginning for Sorry? the turnaround story kan. Ya, jadi Oh, waktu suara aku masih keputus-putus ya. agak sedikit Ya, putus-putus. Mungkin sinyal kami sih, mungkin sinyal kami. Nggak apa-apa. Go oke. ahead. Iya, jadi Pertanyaannya banyak gimana? sekali ya banyak kayak orang berpikiran karena harga terkoreksi, oh ini kayaknya it's selesai katanya gitu. Menurut aku ini bukan selesai, tapi wajar kalau ada yang profit taking, it's fine gitu loh. Itu biasa. Ada orang yang memang udah mungkin udah beli lama, kemudian mau merealisasikan profit, ya it's okay, why not? Tapi bukannya selesai menurut saya. Ini just the beginning karena inilah saatnya dia menjadi terjadi perubahan atau game changer yang tadinya cuman logistik ya kan, logistik yang pendapatannya flat, ya stable flat, tapi kan growth-nya pasti terbatas kan. Nah, dengan adanya masuknya aset batu bara ini, profitnya itu mungkin akan lebih fluctuate ya, apalagi kondisi yang sekarang di mana supply-nya ini juga sangat terbatas ya. Jadi makanya harga coal itu kelihatannya masih akan stay a bit high, nggak akan bisa balik ke, I think ya, it's my personal view. I think it will not back to 80. Will take some time untuk balik ke harga 80 gitu. Jadi kelihatannya masih akan remain high karena adanya demand dari beberapa negara juga, kita ada supply disruption di sini yang membuat call-nya itu sangat terbatas. Oke, mungkin kita akan nanya juga ya. Uh, nah, PT PTT Mining ini kan memiliki beberapa konsesi batu bara. Itu bisa ceritakan nggak Pak Mike atau Pak Ray, itu konsesi batu baranya ada di mana aja ya? Subdivision yang di luar negeri. No, I mean, what concession do we consist of? How many concessions? Oh, oke. Ya, concession Sebetulnya what? yang operating concession hari ini ada dua Oke, di daerah Jembayang oke. yang akan diproduksikan dalam planning kami itu untuk menghasilkan produksi dari semua konsesi yang punya PTT yang sebetulnya di perusahaan di Indonesia ada 1, 2, 3, 5 ya. Ada
Oh, di Penajam Indonesia sama Sebuku. ada 3 di Indonesia. Eh, Ya, Kra- Jembayan, Penajam, Sebuku. Jembayan ada 2, Iya, ABS sama Jembayan Sebuku. is consistent. Oke, 3 daerah. Sekarang operating Jembayan. Oke. Ada satu lagi di Sebuku. Kalimantan Selatan, Mm-mm. di dekat Sebuku. Terus ada Mm-mm. Penajam. Oh, Yang kita satu lagi fokus apa? sekarang di Jembayan. Oh, Ya, jadi Jembayan mungkin itu saya tambahkan reserve-nya sedikit. masih banyak. Jembayan itu Sorry? reserve-nya masih banyak nggak, Pak? Reserve daripada Masih. Jembayan itu masih banyak. Masih banyak. Oke, Iya. oke. Masih. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit dulu ya. Jadi kan total sebetulnya waktu nanti kita posisi PTT Mining itu Iya. mereka memiliki 5 tambang. Oh, oke. Kalau kita bisa tambang, yaitu ada 2 yang di luar negeri, yaitu di Madagaskar dan satu lagi di Brunei. Dan kemudian seperti tadi yang Pak Ari bilang, ada 3 di Indonesia, yaitu di Kaltim dan Kalsel. Specifically itu namanya lapangan tambang batubara Jembayan, Penajam, dan Sebuku. Nah, beroperasi yang statusnya beroperasi saat ini memang hanya Jembayan, di mana itu sudah masih lebih dari 10 tahun dan produksinya juga sangat stabil. Dan per tahun lalu itu total produksinya adalah 6 juta ton. Sedangkan yang Sebuku itu pernah sempat operasi, tapi saat ini lagi belum. Nah, itu merupakan salah satu nanti planning kami kalau sudah kita ambil, ya kita akan melihat kemungkinan untuk kita mulaikan produksi lagi, gitu. Nah, secara pertanyaan yang tadi reserve, ya. Kalau di Jembayan sendiri, kalau secara GORC itu reserve-nya adalah 70 juta ton yang sisa. 70 juta. Ya. Oke. Ya, tapi perlu saya tambahkan juga mungkin bahwa waktu GORC report itu dibuat, itu waktu harga batu bara masih harga 70-80. Nah, artinya apa? Kalau dengan harga today, hari ini, di mana Newcastle sudah lompat menjadi 400, kemungkinan besar nilai reserve-nya itu bisa bertambah cukup banyak saya rasa. Cuma kita belum ada angkanya ya. Reserve itu berhubungan dengan nilai ekonomis dari berhubungan dengan harga batu bara. Kalau harganya batu lebih rendah, otomatis bisa dibilang juga turun karena kan ini berhubungan dengan biaya juga. Ya kan? Kalau yang terlalu sulit untuk ditambang, otomatis tidak dihitung sebagai reserve karena cost-nya terlalu mahal. Tapi kalau harga sudah melambung seperti sekarang, yang tadi mungkin terlalu mahal untuk ditambang, otomatis sekarang jadi tapi istilahnya modal kerja atau biaya tambangnya tetap lebih cuan kalau ditambang, dieksplorasi gitu kan kira-kira ya. Ya, jadi kalau harga naik, otomatis batu bara yang kita bisa angkut secara ekonomis lebih banyak intinya. Oke, menarik sekali nih ternyata. Dan kalau yang dua negara tadi, apa? Ya. Tadi saya lupa juga untuk menambah bahwa salah satu hal yang menarik di transaksi kami ini, jadi meskipun mungkin nanti kita closingnya sekitar bulan Oktober atau November gitu ya, tapi di kita dengan pihak PTT adalah semua nilai ekonomis atas tambang-tambang semua ini sejak 1 Juli itu menjadi milik kami. Gitu. Nah, ini sangat signifikan. Kenapa? Artinya nanti pada saat kami tuntaskan akuisisi ini, let's say bulan November, berarti semua hasil dari penjualan cash balance semuanya selama 5 bulan otomatis langsung menjadi milik kami. Gitu. Pada saat itu berarti kita sudah bisa konsolidasikan ke laporan keuangan, ya kan? Nah, menarik sekali nih. Jadi ini salah satu yang sangat menarik kalau buat kami ya. Iya sih. Karena mereka semua nilai ekonomis itu menjadi milik kami dari 1 Juli. Jadi mau kita tuntasnya mau Oktober, November, itu semua sudah
menjadi milik kita sebetulnya efektif dari 1 Juli. Gitu. Wah, ini akan terjadi jam yang signifikan dengan laporan keuangan loh. Berarti kan karena tahun lalu kan istilahnya tahun lalu itu dari low base ya. Low base yang hanya cuman ngandelin logistik, ternyata nanti di tahun ini hopefully semuanya berjalan dengan lancar, bisa di konsol ke dalam laporan keuangan akan signifikan jam, terutama mungkin di full year-nya yang sangat-sangat signifikan nih kelihatannya. Ya ini sangat menarik sih, makanya itu yang aku bilang ini bukannya selesai, ini baru mulai, belum apa-apa, just the beginning. Ya, nah, jadi kalau mengenai harga saham, terus terang kami tidak bisa komen ya, itu kan namanya market. Benar. Ya, kemungkinan ya mungkin ada yang sudah belinya udah lama, udah dari murah, terus mereka melihat, wah ini udah gede nih, udah daripada ngambil saya jual dulu. Ya, it's okay gitu. Pasti akan ada seperti short term investor gitu. Tapi yang pasti kami percaya fundamental kami itu masih di atas ini gitu. It's very strong ya, especially setelah akuisisi ini ya. Memang kalau kita lihat sekitar seminggu 2 minggu ini market memang very nervous. Jadi begitu ada sedikit seller di 1-2 saham lain juga orang ikut jual gitu. Memang it's very nervous dan sangat we have a very low confidence untuk market ya, kayak ini indeks sudah dekat 7.000. Ini kayak mesti a bit hati-hati. Terus masuk bulan Agustus, ada yang bilang Agustus itu biasa marketnya sering sekali koreksi, jadi itu menambah orang tuh confidence-nya quite low gitu. Jadi mungkin dilihat harga BP udah di atas 200 dan mereka juga pikir wah bisa realisasi profit, ya aku bilang ya nggak apa-apa gitu, memang biasa dan market itu ada naik ada turun. Kalau misalnya naik terus ya itu namanya biaya hidup yang naik terus, kalau market ya naik turun. Justru kalau turun itu kalau harganya bagus, kita biasanya buat klien-klien yang kemarin ketinggalan beli atau udah hilang barang, udah jual atau mereka mau buy more, actually when market atau harganya terkoreksi, it's good momentum for them to buy more karena it's a very good deal ya, maksudnya koreksinya juga cukup oke gitu loh. Kemarin memang ada koreksi, tapi masih menurut aku sih ya koreksinya masih koreksi sehat, juga marketnya juga agak terkoreksi. Dan kemarin kalau kita lihat BP juga berhasil rebound ya dari support yang 180 itu, harga 180 is quite strong support actually. Kemudian kalau dia udah berhasil rebound dari support 180, biasanya BP will test di harga 202 sih, harga 202 kalau bisa pecah lagi hopefully bisa balik ke 240 secara teknikal. Itu berdasarkan teknikal sih ya. Kalau udah dekat-dekat segini biasa confidence-nya lebih bagus sih, lebih ada sih. Oke, mungkin kita akan balik lagi mengenai ini ada beberapa pertanyaan actually yang quite relate with this acquisition. Mungkin aku coba ambil dulu ya. Oh iya, berapa kategori kalori tambang-tambang coal yang diakuisisi BP? Apakah high calorie? Kalori yang jadi diakuisisi. kalau average caloric value kita sekarang itu sekitar 5.400 secara GAR ya. Bukan berarti semua coal yang kami jual akan 5.400. Ada yang 52, ada yang 58. Jadi rata-rata sekitar 5.400. Dan konsisten. Jadi low sulfur, low ash. Cukup cukup ada berminat di luar untuk call spesifikasi kita. Oke. Oh ya, terus ini ada pertanyaan juga, apabila harga call turun, upaya apa dari BP agar kinerja tetap baik? Kayaknya kalau harga call turun, BP itu kan punya infrastruktur, jadi infrastrukturnya itu kan income-nya stable. Jadi ya kalaupun harga turun tetap logistiknya dari penjualan untuk transportasi atau ininya pemindahan barging volumenya kan tetap, mungkin sekarang bisa ada barging volume untuk pekerjaan proyek sendiri kali ya. Maybe kalau saya bisa jawab kenapa dari infrastructure kami incar upstream ke coal,
Ya. Sebetulnya seperti Pak Mike ngomong tadi, kita bukan beli ini karena momentum harga komoditas global. Memang dari sebetulnya sebelum September tahun lalu sudah ada planning dan strategic direction untuk kami supaya kita create more value. Nah, caranya create more value sebetulnya for the infrastructure itu untuk membuat satu downstream industry atau platform untuk kasih value dari komoditas sampai end buyer. Khusus untuk coal, karena kita main di bidang coal, long term kita harus pikir what can we use coal for. Nah, salah satu itu gasification. Nah, kalau mau gasifikasi coal is salah satu our midstream goals. Kami harus beli upstreamnya coal. Jangan sampai kita hanya gasifikasi terus jual synthesis gas, nggak tahu mau jadi ammonia, methanol, DME, yang lain-lain. Itu bukan strategi yang long term viable. Jadi lebih baik dari upstream ke midstream ke downstream ke end product kami yang pegang. Jadi sebetulnya first step itu untuk beli upstream asset. Next step untuk midstream, downstream, final product. Soalnya midstream ada beberapa, downstream ada beberapa. Kebetulan karena harga komoditas lagi tinggi begini, dampak impact ke our strategy itu bisa diakselerasikan. Jadi yang mungkin perlu 10 tahun untuk bangun each individual industry, midstream, downstream, we could accelerate it. Oleh harga coal begini. Jadi next phase memang we could plan sekarang untuk mempercepatkan our 10-year plan, bisa jadi 7 tahun atau 5 tahun. 5 tahun maybe too fast ya, tapi ya 7 tahun bisa mempercepatkan 3 tahun. Jadi save more time, save cost, and then for us create value untuk pemegang saham kami. Oke. Ini kebetulan banyak sekali question atau banyak sekali pertanyaan mengenai sumber pendanaannya. Jadi sumber pendanaan akuisisi ini dari mana? Apakah dari pinjaman? Apakah setelah potong bunga masih tetap profit? Ya, aku rasa kalau setelah potong bunga pasti akan profit. Tapi oke deh, sumber dana akuisisi itu dari mana? Pak Mike atau Pak Ray mungkin bisa jawab. Sebetulnya kalau lihat aset ini long term ini udah self financing, tapi kita bukan berarti akan percaya depend dengan self financing. Kami harus buat sendiri. Nah, capital yang kami sudah committed itu ada cash, ada equity, ada debt. So dan sampai sekarang sudah ada komitmen untuk seluruh 471 juta. Oh, sudah siap ya, berarti komitmennya udah selesai ya untuk itu. Berarti ini sebagian dari debt, sebagian dari cash. Mungkin kemarin ada exercise warrant, apakah mungkin cash dari sana? Jadi it's quite oke lah, maksudnya warrantnya kan banyak yang exercise juga kelihatannya. Iya. Memang salah satu capital source itu dari warrant conversion. Ya, ini karena dari kemarin banyak sekali pertanyaan untuk sumber dananya dari mana gitu. Aku bilang sih ya harusnya udah siap, makanya kita akan invite untuk ditanyakan langsung. Berarti bisa dari cash, equity, and debt ya, dan cash itu mungkin sebagian dari hasil exercise warrant yang kemarin baru selesai expired sekitar Juli ya kalau nggak salah ya.